Topiknya itu cara membangun bisnis dengan 0 rupiah. Gue mulai dari mulut ke mulut. Jadi gue awalnya memang mulai dari 0 rupiah. Jadi untuk buka tour and travel itu cuma perlu produk tour lu. Travel itu kan bekerja dari kepercayaan. Gimana cara lu membuat klien lu tuh percaya bahwa duit lu kasih ke gua yang kelola. 3、2、1开始. Halo guys. Di sana kameranya, Pak. Lupa, halo. Kameranya di sana, Pak. Halo guys. Halo guys. Halo. Oke, kembali lagi bersama kita di Sakosa Sabtu Berbacot Rasa, tempat di mana kalian bisa sharing pengalaman unik seputar life story kalian. Bener gak? Benar. Oke. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya. Betul. Dia seorang CEO. Betul. CEO apa? Tour and travel. Oh my god. Gila, ini sih di bidang gua banget ya. Oh, di bidang lu banget. Gila. Oke, langsung aja kita sambut Agung. Halo, Yeah. Gung. Halo. Oke. Anggung Manggala Putra, bener gak sih? Agung Manggala Putra. Kalau lu nyebutin nama CEO itu harus lengkap, gak boleh gitu, Vin. Oh iya. Agung Mandala Putra. Bisa perkenalkan diri lu, Gung? Halo, iya. Perkenalin, nama gue Agung. Usia gue 24 tahun. Asal gue dari Indonesia, Jakarta. Dan untuk pekerjaan gue saat ini, gue punya satu penginapan di Autoron dan Tour and Travel. Wow, luar biasa. Umur 24 tahun. Sudah punya Tour and Travel. Itu sangat menginspirasi sekali sih. Makanya lu pasti tanya waktu dia tuh ngapain aja dulu. Iya, lu aja silakan. Oke, kita kan basa-basi dulu dong. Ini biar para pendengar dan penonton kita tahu bahwa kita ini untuk pertama kalinya, ini biasanya kalau Zoom itu biasanya perbedaan kota. Sekarang perbedaan negara, perbedaan jam, luar biasa. Di Agung ini langsung kita calling live langsung dari Belanda, Bali. Luar biasa ya, Agung ya. Jam berapa sekarang di Belanda, Agung? Sekarang sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi, so good afternoon from Bali and good morning from Netherlands. Lu Belandanya di mana sih? Amsterdam or where something? Gue di kota Den Haag, di The Hague. Oh, Den Haag, pusat pemerintahan Belanda, Bung, di Den Haag. Bisa gak Gung perkenalkan betul. say hello dengan bahasa Belanda, Gung, untuk teman-teman Sakosa kita? Halo allemaal, ik ben Agung. Ik hoop alles goed. Tahu lu artinya? Hin. Kayaknya bahasanya tuh mirip-mirip sama Jerman ya. Dia pakai ih gitu ya. Dan dia pergabungan juga dengan Inggris. Dan gue juga sehari-hari kadang-kadang pakai bahasa Belanda juga. Apa tuh? Misalkan contoh, ambilin guling. Guling tuh Belanda. Terus gue mau ke kamar. Anjay. After that I want to the bengkels. Semar jengkal. Ya itu Semar jengkal. dari Belanda langsung itu. Anjay. Bahasanya. Qualified gak tuh, Gul? Harus ketanyak dulu sama orangnya. Qualified gak itu bahasa Belanda itu? Iya. Apa gua bilang? Oke, Gung, bisa gak lo kasih updatean sedikit deh seputar COVID di negara Belanda itu sekarang kayak gimana sih? Oke, COVID di Belanda kita sih cukup aman ya, soalnya dari masyarakat juga cukup aware dengan bahayanya. Jadi di sini banyak banget precautionnya. Kita jaga jarak. Terus kalau misalnya di tempat umum kita pakai mengcapture apa sih namanya itu? Masker? Mulut kayak gitu-gitu sih. Okay. Masker betul. Oke. Berarti lu aman-aman aja di sana ya? Jadi kita juga betul. Jadi kita juga nggak terlalu banyak sih yang positif case, dan yang mati juga hampir sedikit banget. Oke. Beda ya penanganannya. Ya seperti juga beda. Gue gak tahu ya, dari tadi gue merasa terintimidasi ketika Kevin yang ngomong itu kedengeran jelas, ketika gue yang ngomong itu pasti ada aja. Coba dites gini. Lu denger gak sekarang gue ngomong apa? Tuh kan? Masih nggak ngerti. Masih. Udah. Ntar pertanyaan gue diwakilin sama Kevin. Masa sih Ardi nanya gak jelas? Kevin masih jelas. Apa sih yang bikin lo bisa sampai ke Belanda sih, Gung? Apa yang membuat lo, Belanda itu tujuan gua?
Sebenarnya gue kangen keluarga, sekalian juga pengen tahu sih kayak gimana sih di sini sebelum gue mau urus MVP segala macam gitu sih. Lu tahu MVP? Apa itu? Ya nggak tahu, makanya gue nanya. Ya lu tanya ke aku, ya tanya ke gua. Coba tolong jelasin gue ngurus MVP. MVP itu resident permit. Kayak izin tinggal gitu ya. Ya izin tinggal kan sudah lama di Belanda, terus ada izin tinggal kan, ada yang work holiday, ada yang holiday, ada ya dan sebagainya lah. Oh berarti keluarga lu tuh memang udah di Belanda gitu ya? Iya. BTW yang kita di Fujian itu gimana? Work permitnya nggak keluar-keluar ya? Gung, lu ingat nggak kita sudah berapa lama nih nggak calling nih? Gila amat ya, udah 2 tahun kali ya. 2 tahun, 2018 last event kita ya. Betul. Terus dulu kalau nggak salah tuh kamu waktu kuliah tuh jurusanmu itu pariwisata kan ya? Betul, manajemen pariwisata. Nah, itu in general bisa ngejelasin nggak bisnis apa sih yang kamu jalanin? Aku kan sempat kayak stalker IG kamu gitu, ada namanya Novels in, Brospedia Trip, and Novel Tour NL. Nah itu bisa di breakdown nggak? Maksudnya apa sih itu? Oke, jadi yang pertama Knavels ini tuh itu penginapan, usaha penginapan gue yang baru gue buka itu letaknya di Outoren dekat Amsterdam. Nah itu untuk turis-turis backpacker lah yang mau keluar dari kesibukan kota. Nah yang kedua ada Brospedia Tip, itu usaha gue tour and travel yang mendatangkan mainly market Indonesia ke luar negeri. Dan untuk Knavel Tours itu project gue yang baru untuk kalau misalnya ada turis yang ke Belanda, gue jadi tour guide-nya gitu. Jadi basically lu punya 3 bisnis gitu ya? Ya. Dan itu lo cara manage-nya gimana sih? Kan sekarang usia lu tuh kan sama kayak gue 24 nih ya. Nah dulu kan gue kerjaannya ya masih main layangan gitu. Lu mulainya tuh dari kapan tiba-tiba bisa nongol 3 bisnis gini lu jalanin bersamaan? Jadi gue awalnya cuma ada tour and travel. Dan itu gue udah ada tim sendiri dari Indonesia. Jadi kalau misalnya ada turis yang mau dari Indonesia, mereka urusin dari Indonesia, nanti yang di sini gue yang tangkap gitu. Dan itu lu mulainya itu gimana awal-awalnya itu? Berarti bisnisnya ini udah berapa tahun sih? Sudah berdiri bisnis lu ini yang tour and travel ini awalnya ini? Tour and travel ini udah 2 tahun dari 2018. 2018 berarti waktu itu kan usia lu itu 22 tahun kan? Betul. Nah, itu gimana ceritanya lu mulai awal nih? Biasanya kan kalau kita kalau kita waktu ya nggak untuk kita, gua sih mewakili suara-suara yang lain. Misalkan kalau kita umur 22 itu pasti kan masih nyari kerja sama orang. Kalaupun kita mau buat bisnis, nggak kepikiran langsung buat bisnisnya yang besar. Tour and travel pasti bisnisnya yang ya misalnya makanan atau nggak baju lah. Dan lu bisa kepikiran lu buka tour and travel lah. Apa yang terlintas di otak lu? Kalau gua jadi lu gila nih. Sebenarnya lebih ke apa sih yang memotivasi lu sampai lu mau bikin tour and travel? Oke, jadi awalnya itu gue waktu 2017 gue dapet semester training. Jadi waktu itu gue ke Surabaya, gue training di salah satu tour and travel. Nah dari situ gue dapet banyak banget ilmu dan relasi. Nah setelah selesai training 2018, gue langsung balik Bali dan gue confident untuk buka tour and travel gue sendiri gitu. Tapi untuk modalnya itu gimana ya? Lo punya pemegang saham atau modalnya 100% dari punya lo? Untuk penginapan itu gue ada kenalan di sini yang butuh bantuan gue juga. Jadi kita sama-sama jalanin gitu. Untuk orang Dutch asli sih. Tapi kalau untuk travelnya sendiri? Itu gue sendiri sama gue punya beberapa tim relasi travel agent di seluruh Jawa. Keren. Maksudnya dia bisa punya relasi itu sebegitu besar itu loh. Jadi kesimpulannya selain lo kerja keras dan kerja pintar, networking itu penting. Yes. Itu kind of a privilege, jadi membantu lo untuk push lebih cepat, man. Sama kalau kita misalkan kita punya relasi gitu,
misalkan temannya siapa gitu, temannya artis gitu, berapa subscriber langsung diundang kita ke sini. Oh, kita nggak perlu naik. Nah, pertanyaannya seberapa besar relasi itu? Kan begitu. Jadi kan dari kayak pengalamannya dia tuh dapatin banyak relasi gitu. Dan yang bikin gue menarik ini, gue juga baca di IG-nya dia itu ada service perusahaannya itu ada tour domestik, internasional, custom tour and student exchange program juga. Lo juga ngurusin sampai student exchange program gitu ya, Gung? Betul. Jadi awalnya itu gue cuma ada tour domestik, kayak tour ke Bali, ke Labuan Bajo, Pulau Komodo gitu kan. Terus dari situ gue kembangin ke tour internasional. Terus juga setelah itu gue juga menawarkan student exchange. Jadi di mana nanti para mahasiswa atau klien gue dari SD, SMP, SMA nanti dia ke Eropa atau ke luar negeri yang udah mereka beli. Nah nanti di sana selama 3 hari mereka mengunjungi sekolah-sekolah dan ada juga perusahaan buat dapat workshop gitu. Lu berarti benar-benar kayak dari pengalaman lu yang di Surabaya, dari relasi-relasi juga lu belajarnya itu semua ya? Betul. Keren lu. Iya. Gue masih... Ini gue masih agak speechless. Soalnya jarang banget di teman-teman di usia kita tuh yang bisa gue lihat mempunyai level kesuksesan yang seperti ini kayak gitu loh. Intinya sih lebih confident sih. Dia sangat confident banget dia untuk membangun bisnisnya itu. Maksudnya kan mungkin waktu itu kan mungkin ya teman-temannya ketika kayak lo diajakin sebuah bisnis itu kan kayak ya let's see karena kan you belum something, tapi ketika udah jadi ini baru kita cari-cari Agung. And Gung, bisa ceritain nggak sih kan ini kan banyak orang yang baru lihat kamu sekarang, kalau misalkan dia baru kenal kamu, dan pasti kan ada suka dukanya seperti yang tadi gue bilang waktu kita belum mulai itu, pasti ada up and down-nya, challenges-nya ketika lu bangun itu. Kan maksudnya kan ketika bangun bisnis itu kan gak mungkin smooth-smooth aja, pasti ada tantangannya. Nah lu bisa ceritain gak sih tantangannya ketika lu bangun tour and travel ini dari awal? Tantangannya yang paling berat itu sebenarnya dari segi marketing. Jadi kita tuh benar-benar kalau mau buka tour and travel harus kejar bola. Jadi kita mesti banyak sales call. Jadi misalnya kayak gue punya pasar kan mainly untuk sekolah-sekolahan. Jadi gue biasanya kalau nggak gue sebar email ke instansi-instansi gitu, gue langsung datengin, terus gue minta izin untuk presentasi produk gue ke mereka begitu. Terus itu sih. Udah berapa banyak instansi atau pihak-pihak yang kerja sama-sama lo, Gung? Berapa ya? Gue baru punya 3 sih untuk main, 3 sekolahan dan 2 kampus. Oh berarti itu 5. Dan banyakan dari travel agent juga yang beli dari gue punya paket gitu. Oh, gimana cara dia meyakinkan pemodal itu? Iya. Karena lu mulai dari nol kan, kalau nggak salah dari nol kan. Nah itu gimana lu caranya ngumpulin modalnya itu biar untuk membangun tour and travel itu, Gung? Oh iya, jadi gue awalnya memang mulai dari 0 rupiah. Jadi untuk buka tour and travel itu cuma perlu produk tour lu yang lu mau tawarin ke klien lu. Nah setelah lu tawarin, nanti begitu mereka setuju, mereka bisa DP. Nanti dari uang DP itu baru lu beliin hotel, terus sewa transport, dan beli asuransi kayak gitu. Segala kebutuhan untuk tour itu. Dan gua dari untung gua jualan tour itu gua kumpulin. Terus karena gue pengen expand jualan paket tur ke luar negeri, jadi gue harus bikin izin, itu nggak terlalu, dan itu juga nggak terlalu mahal gitu. Okay. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah punya modal,
bisa langsung urus izin. Tapi buat teman-teman yang bener-bener nggak punya modal sama sekali, pengen buka tour itu juga bisa gitu. Tapi jangan lupa yang penting buat regulasi dalam paket tour itu dan harus disetujui dengan klien lu. Plus jangan lupa includein asuransi perjalanan biar lebih convince kayak gitu sih. Oke, nih sekarang ini pembahasannya menarik nih soalnya topiknya itu cara membangun bisnis dengan 0 rupiah. Gila itu. Nah sekarang kan lu bilang mulai bisnis lu dari 0 rupiah pun bisa. Apa sih yang bikin lu dipercaya sama klien lu ketimbang travel yang lain? Oke, jadi gue mulai dari mulut ke mulut pertama, terus waktu pas gue training di Tour and Travel itu gue kan sering ikut tabletop itu kan kayak perkumpulan Tour and Travel tuh. Mereka saling kerja sama di situ. Nah gue dapat banyak relasi, makanya banyak karena gue jadi salah satu hal penting dalam Tour and Travel juga lu mesti punya banyak relasi gitu. Jadi lu dikenal dan bisa saling kerja sama kayak gitu. Berpengaruh nggak sih seperti lu sebagai perusahaan keberapa yang bisa bangun travel di Belanda misalkan gitu. Karena kan biasanya kan semakin lama atau semakin menjadi pertama orang yang membangun usaha itu, maka dia kan lebih semakin dipercaya. Itu ada hubungannya gak? Ada korelasinya gak? Gak ada sih. Soalnya kita punya market beda-beda, terutama kayak nggak boleh nyebut itu ya. Gak ada sih. Gue hampir mau nyebut deh. Gak ada. Menurut gue sih gak ada hubungannya, soalnya kita masing-masing punya market sendiri yang kita targetin gitu sih. Oke. Jadi kalau misalnya lu udah berhasil jual satu aja tuh udah bagus banget buat kedepannya. Jadi lu punya company profile sendiri, lu pernah punya klien gitu kan, ya gitu. Itu sih yang paling penting sih. Jadi cara mulai bisnis and travel itu berarti gue cari klien dulu ini ya, atau gimana? Ya yang penting cara lu bisa membuat klien itu percaya sama lu sih, itu lebih tepatnya sih. Jadi kayak ke teman-teman dulu gitu, mouth gitu ya. Dan baru urus surat izinnya, baru lu convince kayak proposal gitu. Something like that. Bener gak sih? Gue kan bukan orang travel. Soalnya kalau di travel itu setahu gue ya, travel itu kan bekerja dari kepercayaan. Oke. Ya kan? Ya. Gimana cara lu membuat klien lu tuh percaya bahwa duit lu kasih ke gue yang kelola. Lu mau kemana aja. Kan gitu. Kan logikanya kan gitu. Oh iya. Nah sekarang yang permasalahan adalah ketika lu jadi perusahaan baru, lu percaya gak sama orang itu? Nah gimana caranya bikin orang itu percaya sama lu kayak gitu loh. Oh balik lagi ke teorinya si Agung itu, pengalamannya dia itu. Iya kayak gitu loh. Pinter ya. Dan gak semua orang bisa mempunyai pemikiran kayak gitu. Even gua. Oh iya. Apa yang membuat lu bisa berpikir kayak bikin tour and travel itu kayak cincai lah. Kayak dia tuh mau semudah itu loh bikin tour and travel dan langsung jadi gitu. Kayak gue cuma kayak dropshipping doang, ada orang nitip ya udah gue cariin kayak sesimpel itu. Padahal kebanyakan orang mikirnya rumit gitu pasti. Lu mau buat apa? Gue mau bangun bisnis tour and travel, langsung bayangan gue bis gitu. Iya. Jadi sadar bayangan gue bis minimal itu Isuzu itu. Isuzu mobil itu lah. Gimana sih? Nggak maksudnya itu emang cita-cita lu dari dulu atau gimana Bung? Betul, itu cerita gue dari dulu sih, soalnya gue demen banget traveling. Oke. Gitu. Dan ada gak pemikiran lu untuk expand ke negara mana lagi untuk kedepannya? Siapa tahu kita bisa kerjasama. Gue pengen expand ke Kathmandu sih. Kathmandu, Nepal. Itu salah satu yang pernah jadi tempat Doctor Strange syuting. Itu sekarang udah mulai terkenal. Oke. Tahu lu Kathmandu, Nepal. Tahu. Satu-satunya negara yang bentuk benderanya segitiga sama siku-siku. Gila. Dia berani banget main sampai ke negara yang mungkin paling dihindari sama beberapa travel besar ya.
Oh, Ya sih kalau travel itu biasanya kan dia mainannya kan ya mainstream lah. Kemana kayak gitu oh, lah. biasanya kalau saya sebagai anak awam, saya melihat itu dia mainnya itu namanya Blue Ocean, bukan Red Ocean. Jadi demand-nya ada di sana, cuma nggak banyak yang ngambil. Jadi Iya. dia yang ngambil. Iya. Karena di Kathmandu itu banyak ada gunung tertinggi ketiga di sana. Iya. Lu bisa sampein nggak ke penonton-penonton Sakosa kita tips and triknya nih kalau lu mau bangun bisnis dimulai dari 0 rupiah. Gue saranin lu bisa mulai dari buat pakai tour di sekitaran tempat tuh, misalnya ya sekitaran tempat tuh tanpa at least tanpa resiko yang cukup besar. Mungkin bisa start tanpa tiket pesawat, jadi lebih ke land tour menggunakan bus atau apa gitu sih, sampai benar-benar lu udah kumpul modal lu dan baru lu expand ke yang lain. Nah, ini satu lagi nih. Itu sih. Ketika kita membangun perusahaan, apa yang harus kita cari dulu? Profit kah atau kepercayaan? Kepercayaan dong, soalnya untuk awal-awal mungkin lebih baik profit sedikit dulu, tapi yang penting kliennya banyak. Lu bisa mulai dari misalnya kalau misalnya lu punya target pasar, kalau kayak gue kan target pasar gue kan sekolah-sekolahan sama instansi atau perusahaan yang punya karyawan terus mereka pengen outing, itu target gue. Jadi kalau gue caranya itu bisa sebar email atau langsung datangin aja kayak gitu. Terus untuk timnya ini, apakah lu selektif banget sih dalam membuild tim lu atau everyone can join? Lebih selektif sih, soalnya yang pasti yang tahu cara sama-sama tahu cara inilah arrange suatu perjalanan gitu. Arrange perjalanan ya sama aja kayak lu buat konferensi gitu sih, kayak acara-acara MICE gitu, itu sama aja sih, kayak wedding gitu sih. Cuma bedanya beda di vendor doang. Gitu. Tiba-tiba gue keinget sesuatu. Apaan? Dia ngomongin Mas, terus gue langsung inget Taipei. What happened in Taipei? Cerita dong. Oh, di Taipei. Kan? Oh iya, ya waktu itu sempat ada tawaran dari kampus untuk ikut audisi tentang kontes Mass Destination Marketing. Nah, karena waktu itu gue sempet banyak tahu tentang event-event juga, tentang konferensi, meeting segala macem. Jadi gue coba ikut. Nah waktu itu singkat cerita selesai audisi, yang kepilih 3 orang. Jadi dalam perlombaan itu kan tujuannya kita untuk ada satu organisasi, dia mau adain konferensi tapi dia nggak tahu mau di mana. Akhirnya dari 20 negara, masing-masing perwakilan, kita bidding dengan mereka. Jadi siapa yang paling menarik dia yang menang gitu. Jadi waktu itu perlombaannya dibagi 2. Yang pertama ada English presentation. Waktu itu kita kalau untuk English presentation kita bawain BNDCC, tahu nggak? Bali Nusa Dua Convention Center. Oh yes. Sudah jelas. Sekarang udah ganti nama. Nah itu kan udah ganti nama ya. Iya. Nah BNDCC itu kan dia muat banyak orang, terus juga fasilitasnya di sana banyak hotel bintang 5, terus juga fasilitasnya udah maju, jadi kita bawain itu. Dan yang kedua juga untuk booth exhibition kita bawa Bali ke Taipei. Jadi dari booth exhibition itu kita harus mendatangkan banyak pengunjung ke booth kita gitu. Itu nanti jasnya nilai dari situ. Jadi waktu kemarin itu di booth kita banyak banget tampilin tarian Bali, jadi orang pada datang gitu kan. Dan gue kaget sih untuk English presentation kita juara 1 dari Bali Indonesia, dan untuk booth exhibition kita juara 4, honorable mention gitu. Wow, it's a pride man, it's a pride. Yeah. Keren lah. Iya. And how lah.
How? Gue kira sih thank you banget sih Gung, waktunya. Gue tahu waktu lu pada tight, I think is enough for today. Ya mungkin nanti kalau ada dari kawan-kawan kita yang semangat pengen menggali lebih dalam soal truth travel, bisa komen di bawah, kita bisa undang Agung lagi di sini. Dan mungkin kalau Agung udah kembali ke Indonesia bisa datang dah ke studio kita. Kita akan berbincang lebih banyak lagi. Ya, kita bakal update tour and travel. Oke, Gung, thank you Gung for your time. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup. Thank you. Thank you buat kalian. Oke, siap. Sukses buat Laulie. Thank you Gung. Saya suka sekali kata-kata itu. Oke. Udah conclusion Devin. Conclusionnya ya seperti yang kata Agung bilang kan, kalau kita mau bangun bisnis dari 0 rupiah itu sebenarnya caranya tuh sesimpel itu, men. Jadi lu tinggal bikin. Pokoknya dari setiap tamu yang kesini tuh selalu kata-katanya satu, men. Action first. Oh ya. Kita harus lakuin dulu. Habis itu kita build kepercayaan orang, walaupun profitnya sedikit. Gitu. Gue tutup dengan satu kata. Apa? Intinya apapun itu sebelum memulai, semua itu diawali oleh niat. Oke, itu aja sih. Segitu aja Sakosa kita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi di sebelah kanan kalian dan juga komen juga. Oke, jadi segitu aja Sakosa hari ini. Gua Kokoli. Gua Kokolau. Kita pamit. Undur diri. Bye-bye.